Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Selasa 29 April 2014, diantaranya sebuah SPBU di Kota Sungai Liat terbakar. Api yang diduga berasal dari konsleting sepeda motor saat pengisian BBM tersebut langsung menyambar nozzle bahan bakar premium dan Pertamax. 2 orang mengalami luka bakar dan 3 unit sepeda motor serta 1 nozzle hangus terbakar dalam insiden tersebut. Seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Desa Sempan, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korban diperkirakan tewas sudah lebih dari 1 hari karena saat ditemukan kondisi jasad korban sudah membusuk. Jajaran Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meringkus bandar narkoba jenis sabu di Kampung Jawa, Kabupaten Bangka Tengah. Dari tangan tersangka yang merupakan bos tambang timah tersebut, petugas menyita barang bukti sabu seberat 50 gram senilai puluhan juta rupiah. Bersama saya Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Sebuah SPBU di Kota Sungai Liat terbakar. Api yang diduga berasal dari konsleting sepeda motor saat mengisi BBM tersebut langsung menyambar nozzle bahan bakar premium dan Pertamax. 2 orang mengalami luka bakar dan 3 unit sepeda motor serta 1 nozzle hangus terbakar dalam insiden tersebut. Warga kawasan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Senin sore dikejutkan oleh kebakaran yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Parit Padang, Sungai Liat. Kejadian tersebut berawal saat beberapa kendaraan bermotor sedang antri di area SPBU untuk mengisi BBM jenis premium. Tiba-tiba dari salah satu sepeda motor mengeluarkan percikan api sehingga api dengan cepat menyambar nozzle pengisian premium dan Pertamax di SPBU tersebut. Terbakarnya nozzle tersebut sempat membuat panik para warga yang berada di area SPBU. Kemudian sejumlah petugas dari SPBU berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia di area SPBU tersebut. Selang beberapa jam baru api berhasil dipadamkan dengan menggunakan racun api. Kebakaran terjadi diduga akibat konsleting dinamo starter sepeda motor milik para konsumen saat mengisi BBM. Lagi ngapain? Baru ngisi bensin. Iya. Ini langsung nyala api sini. Lari dia. Tempat ada rekam ya. Besar nggak bang apinya tadi bang? Lumayan lah, cuma jadi sampai setinggi bener. Tapi ya lumayan lah, tuh nozzle udah habis ya. Pas yang lagi isi bensin, lagi antriannya lagi panjang ya? Lagi aja. Ada korbannya nggak tadi bang? Tadi sih yang punya motor ya. Korban sakit ya. Lukanya apa dia tadi lihat bang? Bakar lah. Luka bakar ya? Badan. Pengendara ya? Pengendara yang bensin. Yang suka motor ya. Dalam insiden tersebut 2 orang korban, yakni 1 orang karyawan SPBU dan 1 orang pengendara motor mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Selain itu, 1 unit nozzle pengisian BBM jenis bensin beserta 3 unit sepeda motor hangus terbakar. Belum diketahui jumlah pasti terkait kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut, namun ditafsir puluhan juta rupiah. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Desa Sempan, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korban diperkirakan tewas lebih dari 1 hari karena saat ditemukan kondisi jasad korban sudah membusuk. Sedangkan penyebab kematian korban diduga akibat menderita sakit. Warga Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Minggu malam digemparkan oleh penemuan sesosok mayat laki-laki di sebuah rumah di kawasan Desa Sempan. Beginilah kondisi jasad seorang pria bernama Yasir yang ditemukan warga dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terlungkup di ruang tamu rumahnya di kawasan Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Korban diperkirakan tewas sudah lebih dari 1 hari karena saat ditemukan kondisi jasad korban sudah membusuk serta dihinggapi ulat belatung. Penemuan jasad pria berusia 53 tahun ini berawal dari seorang bocah yang mencium aroma tak sedap saat sedang bermain di teras rumah korban. Hal tersebut langsung dilaporkan kepada orang tuanya. Namun orang tua bocah tersebut terkejut saat mendapatkan sumber bau busuk yang berasal dari dalam rumah tersebut adalah sesosok mayat. Lalu bersama warga lainnya, temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Pemali langsung menuju lokasi tempat mayat ditemukan untuk melakukan olah TKP. Guna mengetahui penyebab kematian korban, kemudian jasad korban dibawa ke Puskesmas Pemali untuk divisum. Namun dari hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan penyebab kematian korban diduga akibat menderita sakit. Kemudian jasad korban dibawa ke rumah duka dan akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Jajaran Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meringkus bandar narkoba jenis sabu di Kampung Jawa, Kabupaten Bangka Tengah. Dari tangan tersangka yang merupakan bos tambang timah tersebut, petugas menyita barang bukti sabu seberat 50 gram senilai puluhan juta rupiah. Seorang warga asal Kampung Jawa, Kabupaten Bangka Tengah, Damsir bin Anang, Senin dini hari tidak bisa berkutik saat petugas meringkus dirinya yang sedang melakukan transaksi barang haram Minggu malam. Pelaku disergap petugas saat berada di sebuah kamp tambang timah inkonvensional di kawasan Kampung Jawa, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dikemas dalam 45 paket sedang dan 1 bungkus paket besar dengan total senilai 70 juta rupiah. Beli di mana, Pak? Di SAR, Pak. Hah? Di SAR, di Serdang. Di Serdang? Di Serdang. Di Serdang? Ya. Serdang Basel ya? Ya, Serdang di Utung 2, itu Kecamatan Sumberlimba. Ya. Ini barang segini banyak belinya berapa, Pak? 12, Pak. Ya. 12 juta? Ya. Untungnya berapa kira-kira, Pak? Kalau ya, Pak, itu cuma 1 juta untungnya paling-paling satu kantong. Ya. Sekantongnya ini? Ya. Sehari-hari kerjanya apa, Pak? Kerja TI, Pak. Oh, kerja TI, nyambil nyual ini juga? Itu kan Pak Sar itu ngantar saya di kolong itu, di tambang itu. Saya tidak mau istirahat, katanya minta tolong. Ini tolong kalau kerja. Itu orang Serdang, Pak. Pelaku yang merupakan salah satu bos tambang timah inkonvensional ini mengaku telah menjalani bisnis barang haram tersebut sejak 1 tahun yang lalu. Sedangkan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari bandar besar luar Pulau Bangka. Jadi betul telah dilakukan ungkap kasus kaitannya dengan narkoba. Ini jenis sabu-sabu, lokasinya di KMTI Kolong Jalan Kampung Jawa, Koba Bangka Tengah. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan guna membongkar jaringan narkoba yang lebih besar lainnya, pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Aktivitas tambang timah inkonvensional di kawasan terlarang kini semakin marak. Tak tanggung-tanggung, daerah aliran sungai di kawasan Kota Pangkal Pinang ditambang oleh para penambang liar menggunakan sistem rajuk, sehingga stabilitas ekonomi makhluk hidup di perairan sungai menjadi terancam. Aktivitas tambang inkonvensional atau TI di Provinsi Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar kini semakin marak dilakukan oleh para penambang rakyat. Maraknya aktivitas para penambang timah rakyat di Bangka Belitung dari tahun ke tahun ini menyebabkan area atau kawasan penambangan semakin menyempit. Sehingga aktivitas para penambang liar kini nekat merambah ke kawasan terlarang demi memperoleh hasil pasir timah dalam jumlah yang besar. Tak tanggung-tanggung, daerah aliran sungai atau DAS di kawasan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang ditambang oleh para penambang liar menggunakan sistem rajuk. Sedangkan dalam tata ruang kota, Pangkal Pinang merupakan kota yang bebas dari aktivitas pertambangan. Parahnya lagi, aktivitas pertambangan timah menggunakan pola rajuk ini dilakukan di kawasan terlarang, yakni daerah aliran sungai, sehingga stabilitas ekosistem makhluk hidup di perairan sungai menjadi terancam. Sebanyak 7 unit ponton tambang inkonvensional rajuk yang beraktivitas di kawasan terlarang ini. Menurut informasi, sejumlah tambang ilegal di kawasan tersebut diduga milik oknum aparat kepolisian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan aksi penambangan ilegal yang sudah sejak beberapa bulan beraktivitas ini belum tersentuh oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah setempat, sehingga aktivitas di kawasan terlarang tersebut hingga kini terus berlangsung. Aksi nekat terkait aktivitas para penambang liar di kawasan terlarang ini karena jumlah pasir timah yang dihasilkan dari lokasi tersebut cukup besar, sedangkan pengurukan pasir timah di kawasan tersebut pada kedalaman 15 meter. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman dan Leo Octaviano melaporkan. Selain terkenal dengan keindahan alam dan timahnya,
Bangka Belitung juga terkenal dengan kain khasnya yang dinamakan kain cual. Kain yang ditenun secara manual tersebut memiliki nilai sejarah karena kain tradisional khas Pulau Bangka tersebut merupakan pakaian para bangsawan pada zaman dahulu. Cual dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti benang sutra kasar yang baru dipintal. Cual seiring waktu berjalan menjadi sebutan masyarakat Bangka Belitung terhadap kain tradisional yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dari kain-kain tenun yang ada di Indonesia. Kerajinan tenun cual ini bisa kita temui di tempat kerajinan cual Ibu Maslina di seputaran Jalan Selindung, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Di tempat ini bermacam motif cual yang khas dibuat secara tradisional yang bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga hitungan bulan untuk satu lembar kain cualnya. Kain cual ini terbilang kain khas yang mewah dan berharga mahal karena menggunakan bahan benang pilihan hingga sebagian corak emas dalam kain dibuat dari benang kain emas asli dan membuat harga kain cual ini mahal. Oleh karena itu, pada zaman dahulu kain cual ini hanya bisa dipakai oleh para kelas bangsawan yang memiliki harta cukup banyak untuk mampu menggunakan kain tenun cual ini. Perbedaan cual dengan kain-kain tenun biasanya bisa dilihat dari motif yang ada pada kain cual ini yang banyak menggunakan motif dari inspirasi alam, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang atau benda-benda yang ada di alam sekitar. Tenun kain cual khas Bangka ini pada awalnya kita keberadaan kain cual ini dari keturunan suami kita. Jadi pas kita menikah, di dalam keluarga kita semuanya rata-rata pengrajin tenun cual. Jadi termasuk suami saya. Jadi semenjak saya menikah, saya mempelajari menenun kain cual ini. Mula-mula tenaga kerja kita sebanyak 6 orang, tapi dalam lingkungan keluarga. Tapi alhamdulillah kalau untuk sekarang pengrajin kita kurang lebih sekitar 40-an orang. Kain cual, perbedaannya dengan kain tenun dari daerah lain, dia sangat unik. Setelah itu, kain cual ini punya ciri khas tersendiri. Memang seluruh tenun itu, tenun seluruh di Indonesia punya persamaan, tapi ciri khasnya Bangka Belitung itu ya beda. Untuk penjualan sendiri itu udah kemana? Udah ekspor belum? Ya, alhamdulillah kalau untuk penjualan kita kalau untuk di Provinsi Bangka Belitung mungkin sudah merata, dan juga kalau untuk di luar negeri kita sudah dipasarkan juga, dibantu oleh pemerintah kita dari Bangka Belitung, misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Belanda, ke Cina, itu sudah kita pasarkan di sana. Ini untuk dari sisi objek wisata, apabila ada turis atau mancanegara atau turis dari nasional yang datang gitu kan, ingin mencoba itu kan menenun, itu bisa nggak diakomodir atau seperti apa? Diajarkan sih. Itu seringkali kalau misalnya ada tamu, misalnya dari mancanegara atau misalnya yang seringkali artis, kalau ada artis-artis dari mana-mana itu kepingin mencoba itu ya kita tetap kita ajarkan. Iya. Ada juga sebagian pengrajin cual memberikan motif yang disebut motif pengantin bekecak, yang bisa diartikan sebagai motif susunan bercorak penuh pada kain cual.
Selain itu juga ada sebutan motif jande bekecak yang bisa diartikan motif ruang kosong. Kain cual ini sebenarnya sudah mulai berkembang dari abad ke-16 yang lalu. Namun memang kain cual ini baru populer setelah Bangka Belitung lepas dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi sendiri sejak tahun 2001 yang lalu. Kain cual yang dibuat di tempat pengrajin Ibu Maslina ini juga sudah dipasarkan hingga ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Cina, Singapura, hingga ke negeri Belanda. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter kali 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Bahannya apa aja? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya menteru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-temurun atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah betul. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini apanya sekitar 80-an lah. Juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Amannya dan kemasannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini.
Karena untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus gitu. Sekitar 170 ton. Untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini apa? Kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, ya. Apalagi biasanya kerusakan perbaikan itu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan-papan bawah. Nah itu, tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat itu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.